Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sani Rahma Aprilia dengan nomor NIM 29028200200 dari kelas T6BA LSI. Di video ini saya mau mempresentasikan proyek karakter building Pancasila dengan judul Peran Keluarga sebagai Fondasi Pendidikan Dini dalam membangun budaya hidup sehat dan sejahtera melalui program parenting class berbasis nilai Pancasila. Proyek ini berkaitan dengan SDGs 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Fokus utama saya dalam proyek ini adalah membahas peran keluarga sebagai fondasi pendidikan dini dalam membentuk kebiasaan hidup sehat pada anak. Saya berkontribusi dalam pembuatan bagian bab 3, yaitu metode pelaksanaan proyek. Serta fokus saya pada rumusan masalah pertama, yaitu tentang bagaimana keluarga berperan sebagai dasar pendidikan dini dalam membentuk kebiasaan hidup sehat pada anak. Menurut saya, topik ini penting karena keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Jadi, sebelum anak mengenal lingkungan, seperti lingkungan sekolah atau masyarakat, anak lebih dulu melihat dan meniru kebiasaan yang ada di rumahnya. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari proyek ini berangkat dari fenomena bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai moral, dan kebiasaan anak sejak usia dini. Anak bukan hanya belajar dari nasihat saja, tapi juga harus dicontohkan oleh orang tua di kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami bagaimana pola pengasuhan yang tepat, terutama dalam pemenuhan gizi anak, kayak kesehatan anak, kebiasaan hidup sehat pada anak, dan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Permasalahan ini berkaitan dengan SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, yang mana menekankan pentingnya kesehatan sejak usia dini, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena itu, kita menawarkan program parenting class yang berbasis nilai Pancasila sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pola asuh serta kebiasaan hidup sehat dalam keluarga. Selanjutnya, rumusan masalah. Di dalam proyek ini terdapat 5 rumusan masalah utama. Tetapi fokus utama saya adalah rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana peran keluarga sebagai fondasi pendidikan dini dalam membentuk kebiasaan hidup sehat dan sejahtera pada anak. Nah, rumusan masalah yang lainnya nih membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam parenting juga tentunya, dan bagaimana kendala orang tua dalam menerapkan pola asuhnya, parenting class untuk meningkatkan pemahaman orang tua, serta juga dampak parenting class terhadap perilaku keluarga. Selanjutnya, metode pelaksanaan proyek. Metode pelaksanaan proyek ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah observasi awal, yaitu mengamati penerapan pola hidup sehat di dalam keluarga. Hal yang diamati mencakup pola makan, kebersihan, penggunaan gadget, serta interaksi antara orang tua dan anak. Tahap yang kedua adalah wawancara. Pada bagian ini, fokus saya adalah menggali bagaimana peran keluarga dalam membentuk kebiasaan pada anak. Tahap ketiga adalah penyusunan materi parenting. Keempat, yaitu parenting kelas secara daring, pelaksanaan via Zoom-nya. Dan yang kelima, evaluasi dan laporan. Hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, temuan utama yang kami dapatkan adalah bahwa anak tuh lebih banyak meniru perilaku orang tua dibandingkan hanya mengikuti instruksi secara langsung. Artinya, keteladanan itu menjadi cara yang paling efektif dalam membentuk kebiasaan anak. Contohnya, seperti orang tua terbiasa makan makanan sehat, jadi anak itu akan penasaran dengan apa yang orang tuanya makan, jadi dia akan ikut meniru seperti itu. Dan kalau juga kita ingin anak kita aktif, itu kitanya harus aktif dulu supaya nanti anaknya mau mengikuti. Dan juga aturan rumah yang dibuat dengan cara baik itu biasanya lebih mudah diterima oleh anak karena dia tidak merasa terpaksa menjalaninya. Namun juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi orang tua, seperti masih keterbatasan waktu karena ada kegiatan yang lain, terus kurangnya pengetahuan mengenai pola asuh anak, serta pengaruh gadget dan lingkungan dari sekitarnya. Lalu bagaimana solusi yang ditawarkan? Nah, solusi yang ditawarkan dalam proyek ini adalah program parenting class berbasis nilai Pancasila, yang mana tujuannya untuk membantu orang tua memahami pola asuh yang lebih baik lagi, membangun kebiasaan hidup yang sehat, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga. Nilai sila pertama yang dapat diterapkan dengan cara menanamkan rasa syukur dan nilai religius dalam menjaga kesehatan keluarga. Nilai sila yang kedua diterapkan melalui empati dan kepedulian terhadap kesehatan anak dan sesamanya. Nilai sila yang ketiga diterapkan melalui kerjasama yang harmonis di dalam keluarga dan komunitas. Nilai sila yang keempat diterapkan melalui komunikasi yang demokratis antara orang tua dan anak. Sedangkan yang kelima diterapkan melalui kepedulian terhadap kebutuhan anak dan akses kesehatan yang adil di dalam keluarga. Selanjutnya, refleksi pribadi. Setelah melakukan proyek dan wawancara, saya menyadari bahwa keluarga benar-benar menjadi tempat pertama anak untuk belajar dan membentuk kebiasaan hidup yang sehat. Jadi orang tua tuh memiliki peran yang sangat besar sebagai role model bagi anaknya. Dari sisi critical thinking, saya belajar bahwa untuk membentuk kebiasaan yang sehat pada anak itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Jadi orang tua harus mengerti bagaimana karakter dari si anak dan mencari cara yang tepat untuk si anak sesuai dengan kondisi keluarganya masing-masing. Dari sisi creative thinking, saya belajar bahwa orang tua tuh perlu kreatif ya dalam mendidik anak. Misalnya dengan membuat menu sarapan yang lebih menarik dan mengajak anak untuk melakukan kegiatan secara bersama, dan juga membuat aturan yang tidak merasa anak itu menjadi tertekan. Dari sisi social awareness, saya menyadari bahwa setiap keluarga pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ada orang tua yang sibuk bekerja, dan ada juga yang masih kurang informasi, dan ada juga yang masih bingung nih terhadap kebiasaan anaknya. Karena itu, program seperti parenting class itu masih penting sekali bagi sebagai sarana pengetahuan dan pengalaman.
Melalui aspek BGA, saya belajar bahwa kesehatan anak itu tidak hanya berkaitan dengan makanan atau kebersihan saja, tapi juga berkaitan dengan keluarga, nilai Pancasila, dan tujuan dari SDGs 3 itu sendiri, yaitu tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Kesimpulannya adalah, bisa disimpulkan bahwa keluarga itu memiliki peran yang sangat penting di dalam membentuk kebiasaan si anak. Anak itu tidak hanya membutuhkan arahan, tapi juga contoh dari orang tuanya itu sendiri. Nah, melalui program parenting class ini, orang tua tuh dapat, harusnya diharapkan ya, lebih bisa memahami pola asuh yang baik dan membangun komunikasi yang sehat, serta menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung untuk tumbuh kembang anak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Untuk kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.